Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini akan saya jelaskan tentang perekonomian tiga sektor, yang dimana di dalam perekonomian tiga sektor terdapat tiga sektor, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Di rumah tangga dapat menggunakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penawaran faktor produksi yang dimiliki untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di perusahaan, pada dasarnya suatu organisasi yang melakukan usaha bisnis dengan tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan atau menjadi keuntungan. Selain digunakan oleh perusahaan, bisnis sebenarnya dapat juga dilakukan secara perorangan. Namun dalam konteks ekonomi makro, lebih banyak mengacu pada perusahaan sebagai suatu organisasi yang melakukan usaha atau bisnis. Dalam perekonomian modern, khususnya yang saat ini banyak dilakukan di berbagai negara, pemerintah wajib menjalankan sistem jaminan sosial. Sebagai bagian dari perekonomian, pemerintah berperan sebagai penarik pajak, baik pajak langsung, pajak penghasilan pribadi atau perusahaan, maupun pajak tidak langsung. PPN, pajak penambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan jenis pajak lainnya. Yang di sini sering dirumuskan persamaannya. AD sama dengan Y sama dengan C plus I plus G, yang dimana AD sebagai pendapatan agregat, Y sebagai pendapatan nasional, C sebagai konsumen rumah tangga, I sebagai investasi perumahan, G sebagai pengeluaran pemerintah. Di sektor rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak. Dan di sektor perusahaan ini satu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli atau konsumen. Di pemerintahan, sudah diterangkan di Al-Quran surat 9 atau ayat 103 yang berkaitan dengan zakat. Rasulullah sebagai pemimpin di negara Madinah mewajibkan umatnya yang mampu untuk melaksanakan zakat. Zakat secara terminologi sering diartikan sebagai bagian dari harta benda yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat yang mempunyai dua fungsi, yang pertama sebagai fungsi ibadah, yang kedua fungsi kemanfaatnya. Sebagai fungsi ibadah, zakat dapat membersihkan hati dan memberikan kemanfaatan individu bagi orang yang membayar zakat. Sementara peruntutan zakat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat 9 atau ayat 60 yang berbunyi, sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, bung yang bersih, semua dulu.